Anda dan presiden itu setara. Apa bedanya itu? Kan Anda tidak terpilih jadi presiden, Pak Jokowi terpilih itu, tapi tetap dia dipilih oleh rakyat dan bukan dituju oleh Tuhan. Jadi status Anda sama dia makhluk, sama-sama makhluk. Yang membedakan, Anda kasih suara di ballot supaya dia terpilih. Jadi kedaulatan Anda di atas kedaulatan dia. Saya lebih berhak untuk maki-maki anggota DPR karena mereka dulu pengemis. Mereka minta suara saya kok. Kenapa saya nggak boleh maki-maki dia? Sama juga presiden. Presiden kampanye minta suara saya. Ketika dia terpilih, dia adalah kacung konstitusional saya. Saya ingin negara ini ada keadilan. Tugas presiden adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan memelihara fakir miskin. Itu perintah siapa? Ya perintah saya melalui konstitusi tuh. Jadi kalau dia nggak lakukan, saya maki-maki dia. Saya nggak maki-maki Pak Jokowi, saya nggak maki-maki Pak Tito atau Pak Kapolri. Yang saya maki-maki adalah pemimpin tertinggi negara tuh. Salam NKRI. Anda dan presiden itu setara. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam cuplikan video tadi kita sudah menyimak bersama-sama dan kita sudah mendengarkan bersama-sama bagaimana pedasnya kata-kata yang dikeluarkan oleh seorang Rocky Gerung ini. Kita tahu siapa Rocky Gerung ini. Rocky Gerung adalah salah satu manusia langka yang ada di negara ini. Manusia yang sangat kritis. Tetapi kadang-kadang dia juga adalah manusia yang sangat dungu. Sehingga seorang Rocky Gerung dikenal dengan profesor kedunguannya. Tetapi kadang-kadang dia juga dikenal dengan profesor yang selalu menggunakan akal sehatnya. Saudara, dalam muatan video saya kali ini, saya ingin menghadirkan ke hadapan pemirsa sekalian tentang cuplikan-cuplikan video yang masih berhubungan dengan Rocky Gerung ini. Cuplikan-cuplikan video yang menggambarkan tentang karakter dari seorang Rocky Gerung. Apakah Rocky Gerung ini adalah sosok manusia yang selalu menggunakan logika akal sehatnya, ataukah malah sebaliknya, seorang Rocky Gerung adalah sosok manusia bajingan yang tolol? Seorang Rocky Gerung adalah sosok manusia yang terkenal dengan kedunguannya. Tapi untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama terlebih dahulu menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Dan nanti di akhir video nanti, saya akan memberikan sedikit tanggapan terkait cuplikan-cuplikan video yang akan saya sajikan sekarang ini. Mari kita simak terlebih dahulu. Bajingan yang tolol. Presiden dikatain bajingan tol oleh Bang Rocky Gerung. Ini masuk ke penghinaan atau kritikan nih? Tapi yang laporin bukan Pak Jokowi, melainkan relawan pendukungnya. Justru sikap Pak Jokowi dalam kasus ini menurut gua elegan. Tanggapannya hanyalah itu hal-hal kecil, saya kerja saja. Sikap yang cukup berbeda dari terdahulunya. Di lain sisi nih, Pak Rocky sendiri heran kenapa harus dilaporkan. Karena menurutnya, bajingan dalam etnolinguistik adalah kata sebagai bentuk keakraban. Keakraban ya guys. Lagi pula katanya yang dikritik Pak Jokowi sebagai presiden bukan sebagai personal. Tapi kembali lagi, entah alibi pembelaan, menurut gue bajingan dalam makna umum kayak di KBBI itu kata dengan konotasi buruk. Apalagi ditambah kata tol. Tapi kalau maksudnya profesi kusir gerobak sapi, ya ndak tahu kok, tanya saya. Tapi dalam kasus ini ada sudut pandang yang sebenarnya menarik, yaitu substansi kritikan dari Bang Rocky Gerung yang merupakan fakta dan jangan dibiarkan tenggelam. Hari ini jangan sampai pemerintah sebagai pemangku kebijakan sibuk menarik investor asing dari luar tanpa peduli nasib rakyat sendiri. Jangan terlalu fokus pada hal-hal yang terlihat kasat mata sampai lupa kalau ada jeritan rakyat yang menderita.
Kalau penggalan video bisa bikin kita marah, masa sih kita gak mau buka mata tentang apa yang terjadi hari ini? Kalau lo gimana melihat ini? Tim Rocky Gerung atau tim relawan Pak Jokowi? Debat tetap pakai adat. Dunia maya ini apakah sudah menjadi representasi dunia nyata pada saat ini? Sebelum itu saya tanya dulu, pro dan kontra itu baik nggak ada di dunia maya? Boleh, ada. Baik atau tidak? Pro kontra itu kalau misalnya sekarang kita melihat tidak ada saling mencaci maki, saling kebencian, normal-normal saja nggak apa-apa, ahli. Oke, Karena di sini menimbulkan antara mereka, mohon maaf, mereka yang pendukung pemerintah dalam arti ini Presiden Jokowi dengan mereka yang kontra pemerintah, itu terjadi debat kusir yang tidak tahu jeluntrungannya, alurnya, selesainya kapan, malah timbulnya perpecahan, kebencian kayak gitu. Menurut saudara, hal ini itu sudah representasi di dunia nyata apa belum? Saya terangkan Dunia pelan-pelan maya, ya, ya, Fajar ya. saya. Perlahan ya. Tolong penonton tenang, penonton tenang. Oke. Pertama, you pakai istilah pro kontra. Pro kontra itu maksimal, yang satu puji, yang satu caci. Kalau dua-dua puji, itu hanya pro-pro. Ya, Keduanya mencaci, Masuk artinya akal. kontra-kontra. ya. Dunia ini pro kontra. Anda tidak bisa mengusulkan, Anda pro kontra tapi saling puji aja ya. Anda pro kontra tapi saling caci. Jadi secara logis definisi Anda itu cacat di dalam definisi. Jaksa tak bisa berkata apa-apa. Jokowi, makin heran saja saya ini sama Jokowi. Wow, ada ya orang kayak gini ya. Saya kok nggak yakin ya Kapolri tidak mau bertindak. Tetapi lebih saya yakin adalah Jokowi memberikan instrumen supaya Polri tidak bertindak. Mengapa? Ada orang yang olok-olok Jokowi seperti Rocky Gerung. Wow, aman dan selamat. Jadi Rocky Gerung saved by Jokowi. Selamat karena kebaikan hatinya Jokowi. Ini orang ini luar biasa loh. Patut kita contohi, tidak membalas jahat dengan jahat. Padahal kalau dia mau melakukan, tidak usah dengan cara-cara dia sendiri, ya. Tetapi dengan menggunakan fasilitas undang-undang sudah bisa dicerat, dan itu luar biasa. Rocky Gerung sudah berulang-ulang melakukan, dan Jokowi tidak menggunakan fasilitas itu. Ini bukan semata-mata berbicara tentang demokrasi dan atau nilai-nilai kebebasan manusia untuk berekspresi, menyatakan pendapat. Lebih daripada itu, Jokowi mempunyai karakter yang mulia. Dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia tidak peduli orang mau olok-olok dia. Yang penting dia bekerja untuk kebaikan banyak orang, untuk kebaikan bangsa dan negara Republik Indonesia. Saya yakin sekali Jokowi melakukan itu. Dan hal yang paling utama, justru Jokowi tidak mau mengambil hak Tuhan. Karena pembalasan itu kan adalah hak Tuhan. Dia tidak mau merampas hak yang Tuhan punya untuk pembalasan. Dia serahkan kepada Tuhan. Dan saya yakin tepat pada waktunya Tuhan akan bertindak. Tepat pada waktunya, dengan cara yang tepat dan terukur, sesuai dengan keakuratan tindakan Tuhan yang harmonis, powerful. Kalau hari ini kita belum ditindak atau belum mendapat bagian tindakan dari Yang Maha Kuasa, itu karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita yang berbuat jahat, kepada siapapun yang berbuat jahat, untuk bertobat. Bukankah maksud kemurahan hati Allah dinyatakan kepada manusia supaya manusia bertobat? Tapi kalau manusia tidak mempergunakan itu urusan dia sendiri. Oke? Salam kemanusiaan, salam demokrasi, salam NKRI, Indonesia kuat,
bersama Jokowi dan pemikir-pemikir Indonesia yang mau berbuat baik, siapapun, dimanapun, kita adalah satu tim untuk Indonesia yang jaya. Salam NKRI, harga mati ya. Salam NKRI, harga mati. Ada sebuah peristiwa tadi sangat menarik ya, terpantau oleh saya ketika Anda baru akan memberikan kesaksian sebagai seorang ahli. JPU menolak Anda dengan mengatakan bahwa kami menolak kesaksian daripada ahli, dan itu berarti oleh hakim dikatakan Anda mungkin tidak menggunakan itu gitu untuk bertanya dan sebagainya. Sementara kami menggunakan katakanlah keahlian Anda, kami andalkan di sini untuk bersaksi berdasarkan keilmuan Anda untuk bisa membantu klien kami lepas dari jerat hukum. Saya kira kita dalam kondisi fight yang fair dalam hal ini, kan begitu. Sementara posisi hakim dalam hal ini ada azas yang mengatakan ius curia novit. Setiap hakim tahu akan hukum sehingga harus mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Jadi tidak bisa kita mempersalahkan hakim. Saya lanjut lagi, karena terus terang untuk mengerti bahasa Anda ini, saya harus cerdas, dan saya tidak secerdas Anda, begitu. Saya minta bantuan dengan Profesor Aceng sajalah. Prof. Aceng tadi mengatakan, bahasa itu dinamis, bisa berubah-ubah, menciut, melebar, bahkan menghilang. Nah, ini artinya kan tergantung audiens yang mendengarkan, begitu. Pertanyaan saya, sebenarnya kita ini sedang berada di zaman apa, di mana pemerintah atau rezim sulit bermetafora yang Anda katakan tadi, membagus-baguskan atau menikmati cara berbahasa, sehingga harus terjadi kejadian pada hari ini. Mohon dijelaskan. Oke, Pak Hakim, saya izin jelaskan dengan bahasa yang saya turunkan dikit. Tadi disampaikan seolah itu biodata saya. Coba saya koreksi ya. Biodata itu tidak mungkin lengkap. Biodata hanya lengkap ketika orang itu justru sudah meninggal. Jadi kalau Anda tanya biodata Pak Rocky apa, saya bilang nggak ada, karena saya masih hidup. Biodata itu milik orang yang udah mati itu. Orang tanya identitas Anda apa? Sama juga dalam bahasa Yunani, identitas artinya dia yang sudah mayat. Kan yang namanya mayat yang bisa diidentifikasi itu. Kalau Anda masih bernapas, Anda masih berpikir, identitas Anda ongoing, in the making, berubah terus itu. Itu soal pertama. Jadi seringkali saya bilang, biodata apa? Saya masih hidup, ngapain nyari biodata saya? Apa saya mau dimakamkan sehingga perlu ada biodata? Tapi saya tahu itu keperluan administrasi pengadilan, oke. Dan kalau akhirnya Anda bisa temukan bahwa misalnya saya itu lulusan S1, sungguh-sungguh tuh. Saya pernah kuliah di 5 fakultas itu, DO semua itu. Serius, DO semua. Kecuali satu, filosofi itu. Karena saya merasa, saya pernah belajar fakultas teknik. 2 semester saya sudah bilang, saya tahu fisika. Saya bisa belajar sendiri, ngapain saya nyari ijazah di situ. Saya pernah belajar fakultas hukum UI itu. Dan saya anggap 4 semester cukup tuh, saya tinggalkan. Saya pernah belajar di fakultas hubungan internasional FISIP. 4 tahun saya tahu, saya tinggalkan itu. Saya pernah belajar di fakultas ekonomi. Jadi saya punya 5 jaket mahasiswa. Dan saya hanya selesaikan 1, karena hanya itu yang saya anggap bisa mewadahi keingintahuan saya, itu filosofi itu. Lalu saya mengajar. Lalu saya mengajar dari S1 sampai S3. Lalu orang protes. Kenapa ada mengajar? Hanya pada orang yang minta saya mengajar. Kan itu kan. Jadi itu poinnya tuh. Karena orang anggap bahwa keahlian itu ditentukan oleh ijazahnya tuh. Google aja. Perusahaan-perusahaan besar itu nggak peduli Anda punya ijazah apa. Dia Google dan dia tanya kapan Anda pernah bertengkar di pengadilan misalnya. Itu intinya. Karena orang mau dapat sensasi bahwa dia menguasai sesuatu. Itu yang sering saya sebut. Kalau Anda punya ijazah itu tanda Anda pernah sekolah, bukan tanda Anda pernah berpikir. Itu poin pertama. Poin kedua, Carnegie salah itu. Dia bukan filsuf Amerika. Yang mengucapkan itu saya ucapkan dari memori saya. Yang mengucapkan itu seorang filsuf Prancis, namanya Albert Camus. Dia bilang begini,
Freedom is not a gift from a state or a leader, but a possession to be won every day by the effort of each and the union of all. Bahasa Betawinya kira-kira begini. Kebebasan itu bukan hadiah dari pemimpin atau negara, tetapi hak yang harus diperjuangkan setiap hari dengan cara sendiri dan secara bersama-sama. Itu rasanya itu ditulis oleh filsuf Prancis keturunan Aljazair, namanya Albert Camus, dalam bukunya Resistance, Rebellion, and Death. Itu saya masih hafal, walaupun udah mungkin 30 tahun lalu saya baca itu. Tapi karena Anda ingatkan, Anda mengundang saya untuk pakai memori saya tuh. Jadi itu fungsinya kenapa misalnya tadi begitu kata hate speech diucapkan, memori saya keluar. Bahwa saya pernah belajar international legal human rights, maka saya tahu hate speech itu tradisi Eropa tadinya yang menyelamatkan apa namanya, untuk menutupi fraktur di kepala, cacat berpikir yang disebabkan oleh pemburuan perempuan, pemburuan nenek sihir 5-4 abad yang lalu. Itu intinya. Nah, sekarang saya masuk pada poin tadi itu, yang betul Profesor Shepard tadi yang sebelum saya Aceh menganggap ya memang itu yang menjadi tugas dari jurnalis itu, dan memang kejahatan, bahkan saya sebut kejahatan kebijakan itu akan kita lihat pertama-tama di IKN, kedua di Papua tuh. Lalu orang bilang buktikan, oke, kita buktikan hipotesis saya tuh. Buktikan sekarang enggak. Kenapa? Yo, IKN-nya belum jalan kok. Apa yang mau dibuktikan itu? Tetapi saya bisa mendeteksi bahwa itu akan mangkrak. Kalaupun dia sukses, saya akan bilang itu salah, karena itu akan mengusir burung dari Kalimantan. Itu akan meningkatkan kebisingan. Burung itu nggak bisa bercinta kalau bising. Bayangkan misalnya IKN selesai, lalu ada lapangan terbang di situ. Semua private jet, setiap hari 100 private jet masuk ke situ. Burungnya stres, burungnya kabur. Lalu bagaimana kita menganggap hutan tanpa kicauan burung? Kan itu poinnya kan? Cukup ya. Saya mau tahu misalnya kalau Ganjar diundang ke sini ngomong tentang artificial intelligence, bisa nggak? Jangan-jangan yang ada memang artificialnya aja, intelijennya nggak ada. Undang Erick Thohir ngomong di sini itu, kita mau tahu apa dia dokter beneran dari Brawijaya? Berapa banyak uang yang dia pakai untuk membeli ijazah itu? Kita mau fair, kita mau tahu. Karena dia pejabat publik, maka kita mau tahu. Kan kita nggak pernah dengar Erick Thohir ikut universitas kuliah, tiba-tiba jadi dokter. Kita mau tagih rektor Brawijaya itu dibayar berapa? Mesti terang-terangan buka, karena dia pejabat publik. Dan pada akhirnya kita tahu dia ditolak oleh mahasiswa. Bayangin, calon presiden Erick Thohir ditolak oleh mahasiswa Brawijaya. Itu tamparan intelektual luar biasa. Mesti dia bunuh diri. Halo, kembali bersama saya Kirdi Putra. Kita masih terkait kasusnya Rocky Gerung ya. Secara disclaimer dulu bahwa saya nggak peduli tentang Rocky Gerung mau ngomong apa, ngapain, sama siapa, tetapi ini berlaku buat semua orang, nggak hanya dia. Dia cuman kita gunakan sebagai contoh kasus. Sekali lagi itu salah satu alasan kenapa saya tertarik pada kasus ini. Karena kasus ini udah keburu besar, maka bisa kita gunakan sekaligus untuk belajar mendewasakan diri kita tentang demokrasi dan kebebasan berpendapat. Yang nomor 2, karena saya sudah capek diem aja, dan saya harap kamu juga seperti itu. Yuk, capek diem aja. Udah bukannya lagi zaman sing waras ngalah. Kalau sing waras ngalah, yang terjadi adalah yang edan membabi buta. Akhirnya negara ini nggak akan pernah waras-waras. Jangan khawatir, siapapun yang melakukan komentar, melakukan sesuatu yang aneh, kita komentarin juga yuk sekarang. Jadi nggak terbatas pada Rocky Gerung. Mau siapapun, pejabat kayak presiden, kalau misalnya memang aneh, tanda petik, kita komentarin juga. Ya, nah terkait press conference yang disebut Rocky Gerung sebagai klarifikasi, permintaan maaf, buat saya itu sih nol besar. Buat saya loh ya, itu nol besar. Kenapa? Gini, klarifikasi. Coba kasih tahu saya, apa yang diklarifikasi? Bagian mana dari kata-katanya dia yang bisa disebut klarifikasi? Karena buat saya isinya akhirnya kalau kamu jeli ya, yuk kita ikutin kata demi kata. Kalau kamu jeli, itu isinya sebenarnya penggiringan opini. Ya, kemudian permintaan maaf. Permintaan maaf gini ya, permintaan maaf yang bisa disebut permintaan maaf benar dan tulus itu perlu ada indikatornya biar nggak subjektif. Kalau misalnya subjektif saya bilang aja, oh itu nggak permintaan maaf, salah karena saya nggak suka sama dia.
Kalau saya suka, saya bilang, oh enggak, itu permintaan maaf. Nggak fair. Nah, permintaan maaf yang tulus itu ada indikatornya. Indikator pastinya ada 3. Satu, kepada siapa dia minta maaf, itu perlu jelas. Dalam hal ini, Rocky Gerung menyatakan bahwa dia minta maaf, saya minta maaf gitu, siapanya minta maaf ya. Saya minta maaf, itu masuk. Nomor 1 masuk nih, indikator pertama. Indikator kedua, kepada siapa dia minta maaf. Itu jelas juga, spesifik. Loh, yang dia hina siapa? Pertanyaannya kan itu. Itu personal loh, penghinaannya personal loh, nyerangnya personal, bukan institusi, bukan kebijakannya. Menyebutkan bajingan tolol itu pada satu orang, sudah minta maaf belum menyebutkan orang itu? Enggak kan? Enggak akan nemu kamu kata-kata seperti itu. Berarti nomor 2 nggak bisa. Nomor 3, kenapa dia minta maaf bahwa dia sudah melakukan A, melakukan B, melakukan C misalnya, mengatakan A, mengatakan B, mengatakan C? Apakah disebut sama dia? Nggak ada ya. Bahkan serunya, tahu nggak ya, setelah dia mengatakan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi, dan nanti kegaduhan ini pasti ada sponsornya nih segala macam dia sebutin ya, plus yang dibilang permintaan maaf itu kemudian masih ada kata-kata yang menghina netizen sebetulnya. Oh, bagian mana mas? Nggak sadar bagian mana ya? Dia bilang, ya saya jadi tahu bahwa negeri ini belum mampu untuk mencerna prinsip-prinsip demokrasi. Lu nggak ketembak? Karena gini loh, bagian sini sampai bagian sini saya tersinggung. Kenapa? Karena buat saya tahu jelas, buat saya batas kebebasan berpendapat dan merasa bebas untuk menghina orang lain itu jelas banget. Itu bukan setipis kertas atau setipis benang, enggak. Dan buat saya Pak Rocky Gerung yang pasti ya lebih pintar dari saya, beliau kan profesor gitu ya, sudah jelas pasti mengerti hal ini dengan sangat terang, centang berenang itu tahu banget gitu ya. Nah, coba kasih tahu saya deh. Ya, kalau namanya ini bukan penggiringan opini, apa namanya? Coba. Bahkan dengan alibi, klarifikasi, dan permintaan maaf pun, dia masih menyelipkan agenda-agenda yang sekali lagi bisa jadi adalah titipan sponsor juga. Ya, kan dia sendiri yang bilang, kan Rocky Gerung sendiri yang bilang bahwa biasanya polanya seperti itu, ada sponsor, jadinya heboh dan sebagainya. Berarti kan bisa jadi klarifikasi dan permintaan maaf ini juga ada sponsor di belakangnya. Ya bisa jadi juga enggak. Tapi kan kita perlu bertanya, yang bawa duluan kan Pak Rocky Gerung ya, membuat kita berpikir seperti itu. Oke? Jangan langsung percaya apapun, kita telaah. Gibah pakai data. Sampai ketemu lagi. Dia bilang saya harus minta maaf pada Jokowi karena saya menghina kepala negara. Jadi kesalahan saya pada Jokowi apa pada kepala negara? Coba Anda bayangkan logikanya. Rocky Gerung, Anda kalau kritik yang sopan dong. Oke. Jadi yang dilakukan Pak Presiden itu dungu. Kabinet Anda itu kabinet bajingan. Tetap akan diperkarakan karena saya memakai kata dungu dan bajingan. Jadi kalau diminta kritik yang sopan, artinya jangan kasih kritik, pujian aja. Itu saya bilang Jokowi buat ketololan karena mau jual IKN ke Kanada, kan tolol namanya kan. Loh, Kanada itu ibu kota, Kanada itu negeri yang paling anti deforestasi. Ngapain datang sih? Udah pasti ditolak. Nyatanya memang ditolak, artinya tolol. Dia PHP calon pacar yang tidak menginginkan dia, maksa. Sekarang pergi ke Cina, maksa lagi. Itu yang saya katakan, Pak Jokowi membuat kebijakan yang tolol sebagai presiden. Kan beda nuansanya. Kenapa mesti benci pada orang yang mengucapkan hal yang jujur gitu? Saya ucapkan jujur. Buktikan. Oke, saya buktikan. Buka forum, saya terangkan satu persatu itu. Nggak berani. Terus demo kiri kanan, koar-koar. Undang ke sini, masuk, saya mau bicara itu. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, menarik ya jika kita menyimak dengan seksama
apa yang disampaikan oleh seorang Rocky Gerung. Ya, Rocky Gerung itu adalah sosok atau pribadi yang sangat kritis. Dan sosok manusia seperti Rocky Gerung ini adalah tipikal manusia langka di bumi Nusantara ini. Karena hampir tiap hari yang selalu kita dengar hal-hal seperti ini datangnya dari seorang Rocky Gerung. Rocky Gerung itu hebat. Rocky Gerung itu kritis. Dia itu cerdas. Tetapi hal yang saya sayangkan ketika semua kecerdasan, semua kehebatan, semua kepintaran, ilmu yang begitu tinggi yang dimiliki oleh seorang Rocky Gerung ini tidak dibarengi dengan tutur kata, sopan santun, etika, adab, moral yang dia harus tanamkan dalam dirinya itu. Kita orang Timur sangat erat hubungannya ketika berbicara soal adab, soal etika, soal tata krama dalam kehidupan bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara ini. Sehingga seringkali saya katakan bahwa sehebat apapun Anda, sepintar apapun Anda, dengan gelar Anda yang begitu panjang, tetapi kalau Anda tidak punya adab dan tidak punya etika, maka kami orang NTT bilang omong kosong atau podo ae. Kenapa? Karena kita orang Timur memang sudah dilatih, memang sudah dididik dengan ilmu padi. Semakin berisi, dia semakin merunduk. Semakin kita menunjukkan sikap kedewasaan kita, semakin kita menunjukkan tentang rasa tanggung jawab yang harus kita emban dalam kehidupan kita. Saya secara pribadi adalah salah satu pengagum, salah satu pemuja dari seorang Rocky Gerung ini. Saya bangga dengan seorang Rocky Gerung. Kenapa? Karena setiap tutur kata, setiap pola bahasanya yang dia sajikan atau yang dia publikasikan itu sangat luar biasa. Cuman kurangnya dari Rocky tadi ya satu. Tidak menjaga sopan santun atau etika. Sehingga kadang-kadang saya secara pribadi berpikir bahwa Rocky Gerung itu garing. Ya. Rocky Gerung itu garing. Sekali dia bersuara, heboh seluruh Nusantara. Karena kata-katanya dia itu pedas. Pedas karena kata-katanya itu mengandung hal-hal yang sangat kontroversial. Oleh karena itu, saya mau mengajak kepada para pemirsa sekalian, mari kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung ini agar tidak terjadi dalam diri kita.
Saya berharap juga bahwa hal-hal yang dilakukan oleh Rocky Gerung ini, sisi positifnya silakan kita ambil, silakan kita pelajari. Tetapi untuk sisi negatifnya, silakan kita kubur dalam-dalam. Karena buat apa kita hidup di dunia ini hanya sementara waktu, lantas dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kita harus bermusuhan dengan orang lain. Dan yang paling jeleknya lagi, ketika nama kita selalu dibicarakan oleh orang lain. Dibicarakan bukan karena kehebatan kita, tetapi dibicarakan karena etika kita, karena adab kita yang sangat buruk dan sangat munafik. Semoga saja ada pembelajaran yang bisa kita petik untuk kita pakai dalam kehidupan kita. Semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi bisa mengajarkan kita bahwa etika, adab, dan tata krama itu memang harus kita tanamkan dalam diri kita sebagai orang Indonesia. Orang yang kental dengan adat istiadat dan budayanya. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Dan dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata saya atau buah pikiran saya yang tidak berkenan di hati sanak saudara semuanya. Tetapi beginilah cara saya, rakyat jelata, menyampaikan buah pendapat saya.